Suatu saat Imam Malik itu datang ke KTP, datang ke sana. Kata Harun Rasid, kenapa engkau tidak minta supaya kami yang urus? Kata Imam Malik, saya kalau urusan negara itu rakyat, jika saya daftar ya antri. Tapi kalau urusan ilmu, kamu santri saya. Jadi orang dulu itu sudah profesional. Jadi kalau Harun Rasid pas ngaji sebagai santri, tapi kalau Imam Malik ngurus KTP ya sebagai rakyat, ya antri, ya beliau yang datang. Jadi itu sudah ada percontohan hubungan yang sangat elegan, yang sangat saling menghormati antara seorang umara, yaitu zaman itu Harun Ar-Rasyid, dengan Imam Malik. Padahal kitab Muwatta itu kitab yang sangat luar biasa. Akhirnya suatu saat anak-anaknya Harun Rasyid itu disuruh ngaji. Niku penggaweannya, niku pekerjaannya itu suruh bawa kendinya Imam Malik kalau mau wudhu. Pernah suatu saat Imam Malik wudhu, yang mengucurkan air itu putranya Harun Ar-Rasyid. Hanya dikucurkan ketika membasuh wajah dan tangan. Pas Harun Rasyid lewat, dinasihati juga, halla ghusal taqodamaihi, harusnya kamu tidak hanya mengucurkan untuk wajahnya, juga untuk kakinya. Padahal itu anak seorang presiden. Jadi betapa dulu itu harkat dan martabat ilmu itu sangat dihormati. Nah, kenapa demikian? Karena ilmu ini yang membentuk sebuah bangsa. Jadi kalau kita berpikir jernih ya, oke, kita ada BNN ya, polisi yang nangani narkoba, terus ada beberapa jabatan atau institusi negara yang bisa mengawal kecurangan, misalnya ada KPK, ada BPK dan sebagainya. Tapi tanpa masyarakat dibentuk kiai dan dibentuk norma-norma agama, itu capek. Mayoritas orang tidak mencuri itu ya barokahnya dididik kalau mencuri itu dosa, kalau nanti masuk neraka. Sebelum ada KPK dan BPK itu orang tidak nyuri ya sudah banyak, karena memang nggak nyurinya itu faktor agama, bukan karena takut KPK. Artinya tanpa agama, tanpa nilai-nilai norma itu nggak bisa kebayang Indonesia, karena orang nanti nggak maksiatnya atau nggak salahnya itu takut aparat, bukan takut Tuhan. Makanya kalau guyonan anekdot khas itu, ada orang melanggar rambu-rambu, ketangkep polisi. Kamu tidak tahu kalau ini larangan? Ya tahu Pak. Kenapa tetap melanggar? Karena tidak tahu Bapak di sini. Itu menunjuk polisinya. Itu khas Indonesia. Jadi kalau nggak melanggar itu karena takut aparat, bukan karena kesadaran hukum. Tapi kalau urusan rambu-rambu itu seperti itu. Tapi kalau urusan orang tidak zina, tidak maling, tidak korupsi, itu hampir mayoritas orang Indonesia itu karena takut azab Allah atau takut dosa. Sehingga di desa terbelakang yang enggak terjangkau polisi atau di daerah-daerah yang sangat terpencil, itu perilaku leluhur, yaitu tidak nyuri, tidak zina, tidak apa, itu ya tetap jalan. Karena mereka memang dididik oleh agama. Sehingga keinginan kita terbesar adalah bahwa sesuai konsep Imam Ghazali, al ulama wal umara tau'amani. Jadi ada sinergi lah antara ulama dan umara. Dulu biasa raja-raja itu ngaji sama ulama, tapi ulama juga biasa antri di kerajaan untuk ngurus administrasi negara. Jadi beliau-beliau ya bisa sebagai rakyat, tapi juga sekaligus sebagai guru, karena beliau-beliau ini orang-orang yang bisa menanggalkan egonya. Lalu kenapa kerajaan dulu itu begitu kuat? Ada contoh paling populer dalam mengelola negara, yaitu Umar bin Khattab. Itu Sayyidina Umar bin Khattab, itu bajunya, jubahnya itu ada 12 jahitan, saking jeleknya itu. Jadi saking jeleknya itu 12 jahitan. Ada pernah seorang kiai yang cerita, ketika Baitul Maqdis itu ditaklukkan oleh pasukan Umar, itu beliau harus naik onta dari Madinah sampai Yerusalem, karena kerajaan yang ditaklukkan itu membayangkan Umar itu seorang presiden, seorang khalifah, pasti wah. Itu ternyata pas sampai gerbang Yerusalem itu Umar itu yang nuntun onta, karena ketika onta itu hanya satu, sama pengawalnya bilang, saya mau naik onta asal gantian.
Ya 2 kilo Umar naik, 2 kilo ajudannya yang naik sampai Pak. Lah pas mau pintu gerbang itu pas giliran Umar yang nuntun. Kata ajudannya, kali ini jenengan yang naik saja. Enggak, saya enggak mau bohong. Jadi yang disambut ya ajudannya. Karena ajudannya pakaiannya lebih bagus dan Umar pakai tadi jubah yang berjahit 12. Jadi betapa orang-orang dulu itu ketika jabat itu malah tasawuf. Karena tadi dipandu oleh agama. Setelah itu ada beberapa sahabat yang usul, ada pesta gitu karena ini hari kemenangan. Kata Sayyidina Umar, Inna Allaha ta'ala ayyara qauman faqala adhabtum thayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha. Di antara kritik Allah kepada orang-orang yang enggak benar adalah jatah kenikmatan kamu sudah kamu habiskan di dunia, maka di akhirat sudah ada jatah. Maka kata Umar, astabqi thayyibati, jatah-jatah kenikmatan saya biarkan utuh, maka tidak saya nikmati sekarang. Nah makanya ini saya sekaligus minta sama BUMN, pokoknya nggak usah ngundang saya ribet. Selain ribet ya soalnya ngaji saja. Saya ini jadi kiai itu ya bingung, ya sering dihormati orang, dicucuk, kadang disangoni. Kalau kadang ya mikir nak jatah kuntek terus piye. Makanya saya tuh ya sering ngebis, ya biasa saja hidup saya. Karena saya tidak ingin jatah saya ini habis. Tapi kadang-kadang orang itu ingin berlebihan menghormati kiai. Saya berkali-kali bilang, ketika ada orang menghormati saya itu yang repot saya. Yang menghormati benar karena menghormati kiai, tapi kiainya yang masalah kan. Kalau tidak bisa ngelola hatinya jadi tamak, jadi ribet. Makanya ini kan ya sudah, saya tetap sebagai kiai ngajarkan ikhlas. Makanya guyonan di kitab-kitab dulu, kalau ada orang cantik sowan kiai itu kata kiainya, saya yang bingung, kamu melihat saya ibadah, saya melihat kamu masalah. jadi tapi kalau kiainya agak soleh ya enak, sama-sama seneng kan. Masalahnya kita ini soleh, paling enggak berusaha soleh ya. Jadi kalau Pak Aryo sowan sini itu dia benar, sudah sopan lah sama kiai, beliau pejabat sopan. Saya yang masalah kan. Misalnya saya ke Jakarta terus ingat Pak Aryo ingin difasilitasi, saya kan jadi repot. Makanya kemungkinannya kecil kalau saya ke Jakarta tak hubungin itu kecil dan tidak perlu tersinggung. Saya selama ini ya sering ke Jakarta ya biasa. Saya hampir per 3 bulan atau 4 bulan datang ke pondoknya Pak Kures. Ya jarang hubungi pejabat. Ya sudah, kalau mau ngaji aja. Nah, kenapa saya menekankan ikhlas? Karena ini kan acara khataman. Di antara pokok dari ajaran Quran adalah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Jadi kalau sudah berani beragama ya kita harus ikhlas. Dan saya berkali-kali bilang ikhlas itu mudah, harus dilatih. Saya berkali-kali memberi analogi itu gampang sekali. Lama sekali kita bilang kalau yang putih itu putih, lama sekali kita bilang yang hitam itu hitam, itu tidak ada yang gaji. Kenapa kita mengatakan tembok ini putih? Karena memang putih. Kenapa orang mengatakan peci itu hitam? Ya karena memang hitam, itu tidak ada yang gaji dan semuanya ngomong seperti itu. Tapi pas Anda ngomong Allah itu Tuhan, minta masuk surga, pas hubungan dengan Tuhan itu selalu tidak ikhlas. Padahal kita biasa ngomong hakikat ini ikhlas. Kita ngomong tembok ini putih ikhlas, ngomong peci hitam itu pas ngomong kalau Allah itu Tuhan minta surga. Padahal bedanya apa? Hanya sama-sama ngomong mengatakan sesuatu yang nyata. Sehingga saya berkali-kali bilang dan ini akan saya kampanyakan sampai saya mati. Di antara gejolokan Allah sama orang soleh, jadi orang soleh itu nanti juga digojlok sama Allah. Kenapa kamu nyembah saya? Karena saya ingin masuk surga ya Allah. Yang satu ditanya, kenapa kamu nyembah saya? Karena saya takut neraka ya Allah. Berarti kalau saya tidak bikin surga, tidak bikin neraka, kamu tidak nyembah saya. Ya udah gitu Gusti, tempat nyembah jenengan. Tapi kadung keliwat alasannya itu. Makanya saya tuh tidak pernah bilang ke anak saya gini, kamu harus syukur karena bapak dapat pekerjaan. Tidak pernah saya. Kamu harus syukur bapak punya uang, tidak pernah. Nanti syukurnya nunggu bapak punya uang. Kalau nggak punya uang nggak bapak, ribet. Maka ini yang bupati, yang pejabat tidak usah syukuran bapak naik pangkat, bapak direktur BUMN. Nanti kalau enggak sudah pensiun, sudah syukurnya hilang. Lah karena ini kan ngaji sama kiai ya, saya ajarkan khas kiai. Saya sampai sekarang ya tidak nikmati kebesaran nama saya atau apa, karena tadi memang harus dilatih.
Kalau kita bisa mengatakan putih itu ikhlas, tanpa tekanan, tanpa imbalan, kenapa pas mengatakan Allah Tuhan harus minta surga? Padahal Allah itu tetap Tuhan meskipun tidak menciptakan surga dan neraka. Nah, dari pemahaman seperti ini para mufassir itu tahu kualitas kalimat fattaquni ya ulil albab, takutlah kepada saya. Jadi kualitas kata fattakun naro sama fattakuni itu bagi orang-orang hakikat lebih takut kalimat fattakuni. Kata orang-orang tasawuf neraka itu nanti, itu pun kita tidak mesti masuk. Tapi kalau Allah sekarang pun sudah ada. Jadi kalau cara berpikir orang tasawuf gini, ini karena Pak Bima mesti gak pernah belajar tasawuf, karena belajarnya nyari uang, jadi makanya ini tak ajari cari tasawuf. Tadi sudah tak gojlok, harus ngapalkan Quran katanya. Kalau cara berpikir tasawuf itu gini, surga dan neraka itu muajjalah, itu nanti. Kamu nyembah Allah ingin masuk surga, takut menghindari maksiat atau takut sehingga tidak maksiat karena takut neraka. Dan surga itu simbol ridhonya, neraka simbol bencinya, sukhtunya Allah. Terus kata orang-orang tasawuf cara berpikir, Allah itu sudah ada sekarang, mulai dulu sampai sekarang Allah sudah ada. Kalau Allah sudah ada berarti Allah sekarang ya bisa berstatus ridho ke kamu atau berstatus benci ke kamu. Kenapa takutnya nanti? Wong Allahnya sekarang kok takutnya nanti? Ya sekarang juga kamu harus amal tuh nakdan tuh cash. Allahnya ada sekarang ya ibadahnya harus ada sekarang. Makanya kata orang-orang tasawuf, andaikan Allah tidak bikin surga atau neraka ya saya tetap nyembah, karena surga itu simbol ridhonya. Bahwa surga itu nyata ada, ya nyata ada, dengan segala fasilitasnya itu nyata ada. Tapi bahwa surga itu tetap kamu masuk surga karena cari ridhonya Allah. Kalau Allahnya sudah ada berarti ridhonya sekarang sudah ada, harus kamu cari sekarang, jangan nanti. Sehingga kadang-kadang orang yang ingin masuk surga itu ya kelasnya kelas amatir. Masyhur itu. Ada seorang wali masuk surga ketemu Allah, ditanya. Karena wali ini biasa mensyafaati murid-muridnya, ya Allah kenapa murid-murid saya tidak kelihatan sowan jenengan? Murid-murid kamu ingin masuk surga karena ingin makan enak, punya bidadari cantik-cantik itu di sana, tapi mereka lupa saya. Jadi akhirnya di surga tapi nggak ketemu Tuhan. Karena inginnya ya sudah trauma, punya istri jelek, cerewet. Banyak loh orang yang masuk surga itu yang agak kacau. Enak sudah surga, nanti di sana nggak usah sholat, nggak usah puasa. Jadi sholat yang sekarang udah gak problem. Jadi banyak itu orang-orang Islam yang Islamnya mungkin imannya amatiran. Wah enak masuk surga, nggak ada subuh lagi, nggak ada puasa lagi, bebas. Oh, itu kan kurang ajar betul. Jadi ibadah itu dianggap problem. Bandingkan di cerita dunia wali itu, ada wali bertanya gini, ya Allah apa di surga itu ada sholat? Ditanya sama Allah, kenapa kamu tanya gitu? Kalau tidak ada sholat mendingan saya tidak di surga. Dia tidak bisa bayangkan ada kenikmatan di atas sholat. Nah kalau jenengan kan nggak bisa bayangkan kalau di surga masih disuruh sholat. Sampai sekarang aja kita tahu berhentinya sholat itu kapan. Kalau sampean tanya gitu, kalau ingin berhenti sholat gak wajib, majnun. Jadi orang gila langsung gak wajib. Jadi artinya harus dilatih ilmu-ilmu tasawuf seperti ini supaya hidup itu nyaman. Hidup itu nyaman. Dulu Pak Imam ini ada Pak PJ Rembang. Itu dulu ada seorang raja didatangi ulama. Gimana cara saya tidak nikmati jadi seorang raja? Ulama itu nasihatinya gampang. Dia omongin gini Pak Arya, Pak Raja, kalau kamu di Sahara, di padang Sahara, kemudian Anda kehausan, kalau tidak minum satu gelas air Anda mati, apakah? Terus kemudian yang punya air bilang gini, kamu tak kasih air tapi syaratnya kerajaannya kasihkan saya. Kamu kasihkan apa milih mati? Wah ya milih dikasih air, mendingan nggak jadi raja tapi hidup. Terus la tafrah bimulkin la yusawi kak samain. Kamu jangan bangga dengan satu kekuasaan, dengan satu kerajaan yang nilainya sama dengan segelas air.
Akhirnya dia terjadi raja yang soleh karena ternyata apa? La yusawi kak samain, tidak sama atau ya nilainya itu masih. Nah, kita yang rakyat yang tidak jabat, misalnya masyarakat, itu ya harus berpikir gitu. Orang tidak jadi bupati tetap hidup, nggak jadi pegawai BUMN tetap hidup. Tapi kalau nggak minum air itu mati. Dan rata-rata rakyat itu bisa minum air. Artinya apa? Kita dan mereka itu sama-sama punya nikmat yang pokok, yaitu sadur rumki, nikmat yang bisa mempertahankan kehidupan. Jadi nikmat selain itu tidak pokok. Sehingga orang itu bisa jadi wali. Jadi ini resep jadi wali. Jadi wali itu udah harus tirakat dalail, terus gak pernah makan nasi, itu enggak, itu keberatan. Jelas pegawai BUMN nggak mau itu, mesti nggak mau itu, mesti nggak mau. Ya nggak mau, ya nggak bakat, jadi pasti nggak mau. Karena ini saya tahu banyak tentang beliau. Pak Aryo itu bin Slamet dulu, abahnya itu ditobatkan Gusmi, dimengertikan agama oleh Gusmi. Karena beliau ingin tetap mencintai Kiai, terus korbannya saya karena Gusmi meninggal, terus mahabbahnya diarahkan ke saya. Tapi saya berdoa supaya diarahkan ke banyak kiai lah, supaya saya tidak jadi objek sasaran ya. Nanti juga repot ini. Saya tuh sering disewani orang dari Kalimantan, Sulawesi, saya ingin idolakan jenengan, saya ingin dekat dengan jangan. Ya, sudah lah, pakai kiai lokal di sana aja, jadi sampai tidak ganggu saya. Terus kiai lokal di sana juga tidak mahjub oleh saya, kata saya. Saya teruskan ya. Jadi dulu para raja itu dilatih oleh ulama, termasuk dilatih begitu. Kamu punya kamar 1000, kalau tidur per 5 menit ganti kamar, karena eman sudah dibikin kok nggak dipakai. Nggak juga, punya kamar 1000 yang dipakai hanya satu. Ngapain punya 1000 yang dipakai hanya? Punya baju satu lemari yang dipakai hanya satu. Apa mentang-mentang bajunya 5 terus pakai rangkepan sampai 5. Punya mobil 5 yang dipakai ya satu. Jadi orang dulu itu dilatih sebegitu. Sehingga dulu itu tidak ada raja kecuali punya penasehat. Zaman belum Islam ada resi, kalau setelah Islam ada ulama. Sehingga mereka bisa menertawakan kerajaan. Maksudnya dianggap biasa. Ada seorang raja ditanya ulama, khas seorang raja itu apa? Merintah tidak bisa diperintah. Terus si ulama ini tiap pagi itu datang ke atas gunung, cari tempat paling tinggi terus mutolaah kitab. Setelah mutolaah kitab ya wasik ya, kayak saya kalau belajar ya asik. Ngalang-ngalain jagungan sama pegawai BUMN kalau saya sudah belajar. Terus dia bilang, enaknya apa jadi raja? Saya di sini nggak ada yang memerintahkan saya, berarti saya dengan raja sama. Dan kelebihan saya juga tidak ada yang ganggu. Kalau raja masih banyak yang ganggu. Artinya bisa mengolah. Kalau sekarang enggak. Banyak kiai yang melihat pejabat itu kayak gimana? Wong kok mulyane ngono, buka pintu aja nggak pernah. Mulyane kayak gitu. Yang jenis ini dia rugi, sudah iri, nggak punya kenikmatan sendiri. Ulama dulu itu bisa mengelola kenikmatannya sendiri dengan cara seperti itu. Makanya masyhur Sayyidina Ali itu kalau malam itu diantara sebab beliau tambah dekat sama Allah. Itu diantara wiridannya itu bukan kayak wiridan kita itu enggak. Wiridannya begini. Ya Allah, kafani izzan antakuna li robban wa kafani fakhran an akuna laka abdan. Saya sebagai manusia ini sudah sempurna, punya Tuhan engkau, Tuhan yang maha dahsyat, maha top. Kayak apa nyesalnya saya kalau punya Tuhan hanya sebuah batu, hanya pahatan batu, atau Tuhan yang mati, atau Tuhan yang kelaparan. Wa kafani fakhran an akuna laka abdan, dan saya ini bangga karena jadi hambamu. Jadi orang dulu itu nyembah Allah itu tidak harus dengan kalimat subhanallah akbar, tapi punya kesimpulan yang menjadikan mereka ini nyaman dengan Allah. Abu Yazid Al-Bustami itu diangkat jadi wali setinggi-tingginya, itu diantaranya itu kalau wiridan bilang gini, ya Allah, kenapa engkau ngasih makan saya, ini aneh. Kenapa engkau ngasih minum saya, itu aneh. Di mana-mana orang memberi itu ada kepentingannya, misalnya majikan bayari karyawan karena ada kepentingannya. Malah kalau di fikih itu agak absurd. Fikih itu hubungan suami istri itu agak kacau kalau dalam fikih. Lelaki itu tidak wajib nafkah istrinya kalau tidak ngasih. Jadi kayak agak-agak transaksi. Dan istrinya punya hak nggak mau diajak kalau nggak dikasih nafkah.
Jadi makanya dulu Mbah Mun tuh kalau ngajar saya fikih itu ngajari wong perhitungan. Jadi maksudnya wong ambek bojo kok perhitungan. Tapi di mana-mana hubungannya orang tuh begitu. Wong kenal kiai, nak orang meloro kiai diatur ngene iki ya ora marem. Singkat cerita Bu Yazid itu tuh, ya Allah engkau zat yang luar biasa, engkau tidak butuh saya tapi ngasih saya. Ini fenomena aneh. Di mana-mana orang ngasih itu ada kepentingannya, apalagi pilkada. Wah itu tambah banyak kepentingan ya. Artinya dia bisa mensifati Allah dengan cara yang nggak kebayang orang lain. Allah itu tidak butuh kita, tanpa kita sudah jadi Tuhan, tapi ngasih kita. Apa ya Allah alasan kau mengasihi saya? Wong saya engkau tidak butuh saya. Di mana-mana orang ngasih itu kan karena butuh. Misalnya kamu ngasih anak, apapun alasan ikhlas Anda ini karena nyaman, anak ini menjadi hiburan, tetap seneng ya. Ada unsur kamu itu dapat timbal balik, setidaknya seneng. Atau ngasih rival politik kamu, setidaknya ya karena safety lah kata tadi Pak Ari, bergak berontak teman-teman. Pokoknya ada kepentingan. Tapi Allah ini zat yang nggak punya kepentingan, kemudian tetap ngasih. Dari situ terus dia punya cara mencintai Allah.